Kali ini kita akan mempelajari bagaimana mencari titik stasioner dan jenisnya. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai uji turunan kedua atau mencari turunan kedua, sebetulnya mencari turunan kedua itu bisa kita gunakan untuk mencari atau menentukan titik stasioner dan jenisnya. Tetapi saya akan menjelaskan mencari titik stasioner dan jenisnya ini menggunakan satu cara saja, yaitu uji turunan pertama. Oke, terlebih dahulu pengertian titik stasioner. Apa sih titik stasioner? Titik stasioner adalah titik pada suatu kurva di mana gradien garis singgung di titik tersebut 0. Oke, jenis stasioner ada titik balik maksimum. Mengapa dia maksimum? Karena fungsi fx ini terlebih dahulu dia akan naik, kemudian turun. Nah, naik, turun, maka dia memiliki titik balik maksimum. Di x sama dengan A, ini dia stasioner atau diam. Kemudian yang kedua adalah titik balik minimum. Titik balik minimum itu dicapai apabila pertama kali fungsi itu turun, kemudian diam, kemudian naik. Nah, jenis yang ketiga adalah titik belok. Ya, titik belok ini diperoleh apabila ada dua jenis titik belok nih. Yang pertama, jika yang pertama fungsinya turun, kemudian stasioner, kemudian turun lagi, ini dia titik belok nih di sini di x sama dengan A. Nah, kemudian yang satu lagi, jika fungsi ini naik, kemudian diam, lalu naik lagi, ini juga disebut titik belok. Oke, next. Kita akan menentukan jenis titik stasioner dengan uji turunan pertama. Nah, yang pertama ini ada fungsi, ada kurva fungsi. Ya, kurva fungsi ini yang pertama dia naik, kemudian dia turun, di sini dia diam. Ya, oke. Nah, kondisi kurva fungsi naik, diam, kemudian turun. Nah, di kondisi inilah naik, diam, dan turun, maka kurva tersebut memiliki titik balik maksimum. Sebagai contohnya, tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan minus x kuadrat plus 4x plus 5x minus 4. Oke. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu turunannya. Ya, turunannya sama dengan minus 2x plus 5. Kemudian kita tahu bahwa stasioner atau nilai stasioner diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Kita nolkan f aksen x sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 5/2. Oke, ini adalah x dari titik stasioner. Terus diapakan? Kita uji tanda. Uji tandanya pakai apa? Pakai garis bilangan, ya. Di uji turunan pertama. Kenapa uji turunan pertama? Kita gunakan ini menentukan jenis titik stasioner dengan uji turunan pertama. Oke, kita buat garis bilangannya. Ya, kita buat garis bilangannya. X-nya sama dengan 5/2. X-nya sama dengan 5/2. Ini 5/2 ya, kepotong sedikit. Mohon maaf, 5/2. Kemudian kita uji di sini untuk X-nya kurang dari 5/2. Saya ya, di sini harusnya X-nya F aksen 5/2 ya. Oke, maksud saya di sini harusnya f aksen 0. Ini f aksen 0 karena kita uji x-nya sama dengan 0. Ini saya typo ya. Nah, di sini 0 kurang dari 5/2. Di sebelah kiri 5/2 kita substitusikan ke sana. Hasilnya sama dengan plus 5, positif. Jadi di sini positif. Dengan cara yang sama kita ambil satu nilai di sebelah kanan 5/2, kita substitusikan ke sana, hasilnya negatif. Ya, oke, seperti itu. Nah, kemudian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, X-nya kurang dari 5/2, berarti 5/2 ke kiri. Yang kedua, X-nya sama dengan 5/2, pas di sini. Kemudian yang ketiga, X-nya lebih dari 5/2, pas di sana.
Oke, yang ini sebelah kiri 5/2 naik, plus, tadi tandanya plus, taruh di sini. X sama dengan 5/2 0 alias diam, kemudian X lebih dari 5/2 negatif alias turun. Oke, kita lihat sketsa kurvanya. Naik, ini ya, kita ikuti naik, diam, turun. Oke, sudah kelihatan sketsa kurvanya. Dia kecekungannya ini. Kecekungannya ya, berarti kurvanya membuka ke bawah. Kalau kurvanya membuka ke bawah seperti ini tadi, maka dia memiliki titik balik maksimum. Oke. Nah, ini kan kita sudah dapat X dari stasionernya. Lalu cara mencari Y-nya bagaimana? Nih, di sebelah sini di bawah tabel, kita substitusikan nilai X sama dengan 5/2 tersebut ke Fx untuk memperoleh nilai stasionernya. Ya, sehingga kita peroleh nilai stasionernya sama dengan 9/4. Jadi, Fx tersebut memiliki titik balik maksimum dengan koordinat 5/2, 9/4. Oke, ini salah satu contoh bagaimana kita menentukan jenis titik balik stasioner dengan uji turunan pertama. Untuk kondisi kurva yang lain, titik balik minimum maupun titik belok, silahkan kalian pelajari sendiri. Saya tidak akan membantu dengan suara. Oke, terima kasih. Selamat belajar.